Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Hendriani dengan NIM 2005065000015. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan anak luar biasa itu. Apakah anak itu memiliki kekuatan yang super ataukah dia mahir dalam segala hal sehingga ia dikatakan dengan anak luar biasa. Nah, untuk mengetahui pengertiannya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Keluarga adalah bagian penting dalam kehidupan setiap manusia. Keluarga inti dapat dikatakan lengkap apabila terdapat ayah, ibu, dan anak. Anak merupakan karunia yang diberikan pada setiap insan pasangan manusia, yang nantinya akan disebut dengan orang tua. Setiap orang tua umumnya mengharapkan anaknya lahir dengan kondisi yang sehat dan berkembang baik. Hanya saja, tidak semua harapan orang tua tersebut berjalan dengan semestinya. Ada beberapa anak yang harus terlahir dalam kondisi kurang sempurna, cacat, atau berkebutuhan khusus. Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2006 dari 220.192.572 penduduk Indonesia sebanyak 0,7% atau 2.810.212 jiwa adalah penyandang cacat. 601.947 anak diantaranya adalah anak cacat usia sekolah, yakni umur 5 sampai 18 tahun. Nah, kita masuk dalam pembahasan mengenai pengertian anak luar biasa. Pengertian anak luar biasa atau yang biasa disebut juga dengan anak berkebutuhan khusus, yang dimana anak ini memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan sehingga anak memiliki keterbatasan di salah satu atau berupa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra, tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. ADHD itu apa ya? Apakah ADHD itu sebuah singkatan? Ya, ADHD itu adalah sebuah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yakni istilah medis untuk gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD adalah gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Oh, seperti itu. Jadi ADHD itu adalah gangguan perkembangan yang menyerang saraf anak. Berarti ADHD ini dapat mempengaruhi proses belajar anak hingga cara bersosialisasinya dong. Apakah ada cara penanganan kepada anak yang memiliki kecenderungan kesulitan belajar? Tentu saja ada. Cara penanganannya yakni yang pertama, terapi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Sebaliknya, anak juga akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung ini, anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif dapat diberikan kepada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan ini. Yang ketiga, pendekatan psikososial lainnya. Pemberian psikoedukasi ke guru dan pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Oh, jadi cara penanganannya seperti itu ya. Baik, saya cukup paham atas apa yang telah disampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus dan apa kepanjangan dari ADHD dan juga bagaimana cara menangani anak yang kesulitan dalam belajar. Baik, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus pada awalnya lebih dikenal dengan istilah cacat, anak berkelainan, atau
baik dari aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi 3 kategori, yang dimana kategori masing-masing membutuhkan tenaga pendidik yang berbeda-beda. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu kecerdasan, fisik, tingkah laku, dan jenis tertentu. Dalam jenis kecerdasan dibagi menjadi 2, yaitu di atas rata-rata IQ 1-10 dan di bawah rata-rata IQ 90 ke atas. Dan jenis fisik dibagi menjadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Dari jenis tingkah laku yaitu penyimpangan tingkah laku karena gangguan emosi dan karena gangguan penyesuaian sosial. Dan dari jenis tertentu yaitu ada autis dan hiperaktif. Penyebab anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu saat sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Dengan memperhatikan anak berkebutuhan khusus tersebut, maka dapat diperoleh cara atau metode supaya anak berkebutuhan khusus ini juga dapat merasakan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Dengan memperhatikan anak berkebutuhan khusus tersebut, maka dapat diperoleh cara atau metode supaya anak berkebutuhan khusus ini juga dapat merasakan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Tenaga kependidikan dalam layanan anak berkebutuhan khusus ini dibutuhkan 3 tenaga kerja, yang dimana peran kerjanya berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini mengenai anak berkebutuhan khusus, kepanjangan dari ADHD, serta cara menangani anak yang kesulitan dalam belajar. Semoga pembahasan materi kita hari ini dapat mudah dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.